Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Noval, mahasiswa STI, Institut Teknologi Bandung. Kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah solusi yang bisa diberikan kepada teman-teman disabilitas dan juga mensupport multi kampus di ITB sehingga pembelajarannya itu membantu teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan hak belajar yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Kita mulai dari apa yang latar belakangi harus ada ide untuk membantu teman-teman disabilitas. Nah, seperti yang disampaikan oleh Komisi Nasional Disabilitas bahwa hanya 2,8% dari penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Nah, angka ini sangat kecil mengingat banyak sekali teman-teman disabilitas di Indonesia ini, dan juga mereka itu sangat takut untuk berkuliah di perguruan tinggi. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah status ekonomi. Yang kedua itu stigma terhadap penyandang disabilitas, dan juga aksesibilitas dan akomodasi yang belum tersedia dengan baik. Nah, oleh karena itu kita perlu ada sebuah solusi yang memanfaatkan teknologi agar bisa memberikan teman-teman disabilitas ini pendidikan yang layak dan setara dengan orang lain, karena pendidikan merupakan hak dasar dan inklusif bagi semua individu. Nah, bagaimana bentuk layanan ini? Layanan yang diberikan adalah yaitu Disability Support dan Smart Class, yang merupakan konsep classroom dengan dukungan learning management system yang terintegrasi dan dilengkapi dengan teknologi-teknologi pendukung yang membantu mahasiswa dan dosen itu melakukan belajar dan pengajaran. Bagaimana skema layanan ini? Yang pertama, untuk dosen sendiri, dosen bisa membuka kelas belajar melalui learning management system, di mana nantinya mahasiswa bisa mendaftar. Di learning management system ini nanti dosen bisa menyediakan materi dan presensi untuk mahasiswa mengikuti kelas, dan setiap kelas ingin dilaksanakan, dosen bisa membuka sebuah live streaming kelas di mana nanti bisa diakses teman-teman baik dari kampus yang lain atau juga di dalam kelas itu sendiri. Nah, dan ketika melakukan live streaming kelas juga teman-teman mahasiswa bisa melakukan interaksi dan menjawab pertanyaan dari dosennya. Nah, skema layanan untuk mahasiswanya sendiri itu yang pertama, teman-teman mahasiswa bisa mendaftar mata kuliah yang ingin diikuti. Nah, setelah mendaftar, teman-teman bisa melakukan presensi dan mengakses materi untuk setiap kelas yang berlangsung, dan juga mengikuti live streaming kelas yang sudah disediakan, dan bisa bertanya dan berinteraksi dengan dosen maupun teman-teman di kelas lainnya. Nah, bagaimana bentuk teknologi yang dapat disediakan? Yaitu berupa learning tablet. Learning tablet ini akan menyediakan sebuah braille keyboard yang mana bisa membantu teman-teman dengan gangguan penglihatan dan bisa merepresentasikan ulang visual yang ada di layar tablet dalam bentuk braille ini. Dan teman-teman dengan gangguan penglihatan bisa mengakses materi dan merasakan materi yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, learning tablet ini sendiri akan dilengkapi dengan sebuah text to speech dan speech to text, sehingga memudahkan teman-teman dengan gangguan penglihatan maupun gangguan pendengaran untuk mengerti apa yang disampaikan dan apa yang ingin disampaikan kepada dosen atau teman-temannya yang lain. Dan juga akan disediakan sebuah hand gloves untuk sign language translator, di mana membantu teman-teman dengan gangguan pendengaran untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan dosen atau teman-teman lainnya. Selain itu juga dengan adanya teknologi tadi juga bagi dosen sendiri bisa menyediakan sebuah integrated projector, yang mana integrated projector ini bisa terhubung dengan tablet dosen dan memproyeksikan apa yang ada di tablet dosen itu sendiri, sehingga teman-teman yang ada di dalam kelas, baik teman-teman disabilitas ataupun teman-teman lainnya, bisa melihat layar dengan cukup jelas dan berinteraksi dengan tabletnya sendiri, dan di dalam tabletnya sendiri itu juga dia bisa melihat apa yang
terhubung di proyektornya, sehingga dia bisa melihat apa yang ada di proyektor itu dia bisa lihat juga di tabletnya. Nah, di dalam learning tabletnya sendiri akan ada beberapa fitur yang dapat membantu kegiatan belajar dan mengajar. Yang pertama itu question box, di mana dengan adanya question box ini teman-teman yang malu untuk bertanya bisa bertanya melalui question box kepada dosen, dan nanti dosen akan menjawab setiap pertanyaan di akhir sesi kuliah. Nah, dan juga ada nanti fitur berinteraksi, di mana nanti ketika teman-teman ingin berinteraksi itu bisa menggunakan fitur berinteraksi seperti raise hand dan lain-lain. Dan juga ada transcript chat, di mana setiap penjelasan dari dosen atau siapapun yang berkomunikasi akan ditranskrip melalui transkrip chat ini, dan agar memudahkan teman-teman dengan gangguan pendengaran itu mengerti apa yang disampaikan. Dan juga untuk teman-teman dengan gangguan pendengaran juga bisa menggunakan hand glove sign tadi untuk berkomunikasi, sehingga nanti ketika ia berkomunikasi dengan sarung tangannya itu secara otomatis AI akan mentranskripkan apa sign language-nya ke bahasa yang bisa dimengerti sama teman-teman yang lain. Nah, metode interaksi yang digunakan dapat menggunakan yang tadi, layar tablet dan sign language translator untuk teman-teman yang memiliki gangguan pendengaran, dan braille untuk teman-teman yang memiliki gangguan penglihatan. Nah, dengan adanya sistem layanan ini diharapkan bisa mempromosikan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan dapat berpartisipasi dalam kelas dengan cara yang sama dan hak yang sama. Maka dari itu, dengan adanya teknologi ini, teman-teman tidak perlu minder, tidak perlu malu, dan tidak perlu takut, dan bisa belajar di mana saja. Terima kasih.